Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Handi di pelajaran IPS. Nah, kali ini kita akan belajar tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Ayo kita gabung ke Google Meet. Linknya ada di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, alhamdulillah kalau kalian semua dalam kondisi sehat ya. Monggo salah satu untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dicek dulu ini sudah hadir semua belum? Ya, sudah hampir semua ya. Mari anak-anak, kita bersama-sama menyiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran kali ini ya. Kita fokus agar dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi apa ya anak-anak? Masih ingat? Faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Iya, betul sekali. Kali ini kita akan belajar tentang kelanjutannya, yaitu saluran-saluran mobilitas sosial. Nah, selama kalian kemarin mempelajari mobilitas sosial, mulai dari pengertian, kemudian bentuk-bentuk, kemudian faktor pendorong, faktor penghambat. Nah, kali ini saluran. Pak Andi mau tanya dulu ke kalian. Coba, apakah di daerah kalian ada seorang dokter di dekat rumah kalian? Ada, Pak. Ada, Pak. Jadi dokter, jadi sekolahnya di mana tahu enggak kalian? Di sekolah kedokteran, Pak. Jadi ada sekolahnya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini, untuk penilaiannya, kalian berdiskusi secara kelompok, yaitu nanti kalian diskusi mengerjakan LKPD ya lewat WA tiap kelompok yang nanti dipantau individu nanti tes kerjakan itu. Mari sama-sama kita melangkah ke kegiatan inti. Oh ya, sebelumnya Pak Andi sudah menyuruh kalian untuk membaca buku paket dan sudah mengirimkan bahan ajar ya, untuk kalian baca. Handout sudah dibaca belum? Sudah, Pak. Oh iya, bagus sekali. Jadi kalian sebagai pelajar sudah bertanggung jawab untuk belajar. Oke, Pak Andi share dulu ya media ajar kali ini. Sudah kelihatan belum itu PowerPoint-nya anak-anak? Sudah, Pak. Pak. Saluran mobilitas sosial, saluran-salurannya. Peserta didik dapat menjelaskan saluran mobilitas sosial dengan baik, kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi saluran-saluran mobilitas sosial dengan baik pula. Kemudian perhatikan gambar di bawah ini, gambarnya siapa ya ini ya anak-anak tahu? Pak Jokowi, Pak. Saluran mobilitas sosial apa yang membuat Pak Jokowi bisa jadi presiden? Partai politik, Pak. Iya, betul sekali. Jadi partai politik ya. Tuh, kita lanjut. Saluran mobilitas sosial ada 4. Yang pertama adalah pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, dan ada organisasi profesi itu. Sekarang kita melangkah ke saluran mobilitas sosial yang pertama, pendidikan. Lewat pendidikan, seseorang bisa melakukan mobilitas sosial. Contohnya kalian bisa mengalami sendiri dari SD beranjak ke SMP. Kemudian partai politik itu bisa kalian lihat ya, nanti kalau kalian sudah masuk 17 tahun kalian punya hak pilih. Lewat partai politik seseorang dapat melakukan mobilitas sosial, contohnya menjadi kepala daerah. Kemudian organisasi ekonomi, seorang karyawan dapat diangkat menjadi manajer jika kinerjanya bagus. Kemudian ada organisasi profesi. Organisasi profesi dapat digunakan sebagai saluran mobilitas vertikal juga, misal PGRI memperjuangkan sertifikasi guru. Atau yang kemarin rame misalnya adalah kasus buruh yang menentang adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, itu pasti forum-forum buruhnya, serikatnya adalah memperjuangkan hak-haknya para buruh. Ini LKPD yang nanti harus kalian kerjakan bersama teman-teman kalian satu kelompok. Yang pertama, kalian diminta untuk menyebutkan dan diberikan penjelasan tokoh-tokoh nasional yang berhasil melakukan mobilitas sosial dari saluran pendidikan. Coba kalian cari ya, saluran mobilitas apa yang digunakan para pejuang dulu untuk meraih kemerdekaan. Ya, lewatnya mana, kemudian dibuat mind mappingnya. Sekian, terima kasih. Silahkan dikerjakan anak-anak. Pak Handi beri waktu ya 20 menit ya. Silahkan kalian berkomunikasi
lewat WA ya. Oke, Pak Andi kira sudah cukup waktu untuk berdiskusi dan mengerjakan LKPD-nya. Monggo, salah satu dari perwakilan kelompok bisa mengaktifkan layar dan mic-nya untuk mempresentasikan jawabannya. Silakan Mbak Tasya ya. Kameranya bisa dinyalakan Mbak Sulfa. Udah Pak, tapi di sini sinyalnya susah. Tokoh-tokoh nasional yang berhasil melakukan mobilitas sosial dari pendidikan. Pertama, Anies Baswedan. Sebelum menjadi gubernur DKI, penelusuran kelompok kami menemukan jika Pak Anies dulunya bergerak di bidang pendidikan, pernah jadi rektor dan menteri pendidikan juga. Ketua politik, Pak Jokowi, Pak Ganjar, Pak Ridwan Kamil. Mereka semua bisa menjadi pemimpin salah satunya karena aktif di politik. Ya, tepat sekali jawabannya Mbak Zulfa itu tadi ya. Jadi yang pertama tentang Anies Baswedan tadi sudah dijelaskan bahwa dia memulai karirnya dari pendidikan ya. Bahkan dia pernah jadi rektor termuda waktu itu di Indonesia. Ada Pak Jokowi ya yang sering kita bahas dari awal, kemudian ada Pak Ridwan Kamil tadi, kemudian ada Ganjar, itu semuanya bisa melakukan mobilitas salah satunya karena mereka aktif di bidang kepolitikan. Monggo dari kelompok lain apa ada yang akan menambahkan? Silahkan dijawab Mbak Naila dari kelompoknya. Ya, saya mau menambahi untuk tokoh di pendidikan. Untuk Pak Muhadjir Effendi juga termasuk Pak, karena dulu beliau awal pekerjaannya guru, dosen, rektor, dan sekarang menjadi menteri. Kelompok kami masih ingat di pertemuan awal mobilitas sosial, Pak. Iya, betul sekali ya. Kita pas di pertemuan awal pernah membahas tentang Muhadjir Effendi juga. Kita beri tepuk tangan dulu untuk yang pertama semua teman-teman ya. Oke, silahkan barangkali dari kelompok lain ya, atau siapa yang mau menyampaikan tentang saluran mobilitas sosial yang dipakai oleh para pejuang zaman dulu untuk meraih kemerdekaan, awalnya gimana, dan mind mappingnya. Saya Pak, berawal dari adanya kebijakan politik etis yang dipelopori Van Deventer, ada 3 kebijakan: irigasi, imigrasi, edukasi. Dari edukasi ini melahirkan golongan muda-muda yang berpendidikan, sehingga mereka membentuk organisasi nasional yang awalnya bercorak ke daerahan terus menjadi nasional, yaitu Sumpah Pemuda. Itulah yang menjadi tonggak awal bersatunya Indonesia Merdeka. Oke Pak Andi, beri tepuk tangan ya untuk kalian semua yang sudah mengerjakan tugas LKPD kali ini dengan baik ya. Pak Andi kira sudah cukup pembelajaran kali ini ya. Pak Andi persilahkan, barangkali ada yang ingin menarik kesimpulan, monggo dipersilahkan. Kesimpulannya, ada banyak saluran-saluran mobilitas sosial yang bisa kita gunakan untuk mobilitas, diantaranya pendidikan, parpol, organisasi ekonomi, dan profesi. Oke, silahkan barangkali ada yang akan menyampaikan refleksinya. Saya jadi tahu Pak, setelah mengikuti pembelajaran pada materi ini, saya jadi mengetahui kalau tujuan orang tua saya menyekolahkan saya agar terjadi mobilitas sosial pada saya. Iya, betul sekali. Ya, jadi kalian disekolahkan itu pasti ada tujuannya. Itu supaya kalian lebih baik kehidupannya ketimbang orang tua kalian. Untuk evaluasinya nanti kalian bisa mengerjakan melalui link di grup. Untuk pembelajaran berikutnya nanti kita akan belajar tentang dampak positif dan dampak negatif mobilitas sosial. Silakan salah satu memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai.
Berdoa selesai. Semoga kita diberi keselamatan, kesehatan semuanya. Sebentar lagi kita akan menghadapi PAS penilaian akhir semester. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Dadah.